Yohanes 3 ayat 14 dan ayat 15, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, cukup sering orang-orang Kristen mengajukan pertanyaan kepada saya terkait isi ayat 14. Ayat itu terlihat membingungkan bagi mereka, bahkan sangat mengganggu ya. Kira-kira baris-baris penalaran mereka itu begini, apakah Yohanes bermaksud menganalogikan ular tembaga yang ditinggikan Musa pada tiang di padang gurun dengan Yesus? Kalau Yohanes bermaksud begitu, kita kan tahu di dalam Alkitab ular adalah simbol representatif dari iblis. Jadi apakah Yesus dianalogikan seperti Stop sampai di situ. Baris-baris penalaran itu berangkat dari pemahaman yang salah dan tentu akan memimpin kepada kesimpulan yang salah. Yohanes pasti tidak bermaksud begitu. Saya pastikan itu, dan saudara dipersilakan secara saksama mencermati penjelasan saya di dalam video ringkas ini. Saudara bukan hanya ditolong untuk tidak salah paham lagi, sebaliknya saudara juga akan melihat betapa luar biasanya Tuhan Yesus, apa yang sudah Dia lakukan bagi kita. Hal sederhana paling pertama yang saudara harus lakukan adalah baca secara saksama, baca ulang isi ayat 14, apa yang dikatakan di situ. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Perhatikan, titik hubungannya di situ bukan ular semata-mata dengan Yesus semata-mata. Titik hubungannya adalah ular yang ditinggikan dan anak manusia yang ditinggikan. Itu dua hal yang sama sekali berbeda. Dan untuk mengerti tentang kenapa tindakan meninggikan itu sangat penting, kita perlu kembali kepada konteks original dari teks perjanjian lama yang dialusi, dirujuk secara tidak langsung di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. Dan teks perjanjian lama itu adalah bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Kalau saudara baca teks itu mengatakan orang-orang Israel bersungut-sungut kepada Allah dan kepada Musa. Itu kata teks itu. Kenapa mereka bersungut-sungut? Mereka bersungut-sungut karena tidak ada roti dan tidak ada air di padang gurun. Mereka mengatakan, apakah engkau membawa kami ke padang gurun yang panas terik ini supaya kami mati? Nah, saudara perhatikan betapa seriusnya isi sungut-sungut itu. Karena Tuhan baru saja membawa mereka keluar dari Mesir. Mesir itu negeri perbudakan, negeri di mana mereka tidak punya harga diri. Mereka sama sekali tidak dianggap bernilai. Kemudian Tuhan membawa mereka keluar, menjanjikan kepada mereka negeri perjanjian, negeri yang berlimpah susu dan madu. Mereka menjadi umat kesayangan Tuhan seperti biji mata Tuhan. Kemudian Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka. Mereka menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang hanya karena persoalan perut dan persoalan kerongkongan, mendadak mereka tidak lagi bisa melihat maksud baik Tuhan itu. Tuhan di mata mereka adalah Tuhan dengan rencana jahat, membawa mereka keluar untuk disusahkan, bahkan untuk dimatikan. Dan termasuk Musa, mereka tuduh sebagai kaki tangan Tuhan yang punya maksud jahat itu untuk membawa mereka ke padang gurun untuk menyusahkan dan mematikan mereka. Saudara lihat betapa mengerikan dan betapa seriusnya isi sungut-sungut dan pemberontakan itu. Dan teks itu mengatakan Tuhan murka, Tuhan mengirim ular-ular tedung, memagut mereka dan banyak di antara mereka yang mati. Kemudian setelah melihat akibat dari sungut-sungut itu, mereka mulai minta ampun, mengaku dosa. Kemudian Tuhan bilang kepada Musa, membuat ular tembaga, menggantungnya pada sebuah tiang, dan setiap orang yang melihat kepada ular tembaga itu akan hidup. Nah, sampai di situ ada 3 poin penting yang perlu dicatat. Pertama, setiap pemberontakan kepada Tuhan, apalagi menghina tindakan penebusan dari Tuhan, itu harus dibayar dengan kematian. Kedua, ular tembaga yang digantung Musa di tiang itu tidak menyelamatkan mereka. Itu hanya sebuah ular tembaga. Tapi simbol yang direpresentasikan ular tembaga itu menjadi sesuatu yang penting di dalam konteks itu. Apa simbolnya? Simbolnya adalah ular tembaga itu mewakili sesuatu yang membunuh mereka sebagai konsekuensi dari dosa mereka. Jadi dengan ular tembaga itu digantung, mereka melihat
bahwa dosa mereka, pelanggaran, pemberontakan, sungut-sungut mereka, tegar tengkuk mereka kepada Tuhan mengakibatkan kematian. Jadi ular tembaga itu mewakili sesuatu yang mematikan mereka akibat dosa-dosa mereka. Dan yang ketiga, hanya dengan benar-benar melihat display dari dosa, kutuk, dan hukuman atas dosa mereka, termasuk sesuatu yang mematikan mereka yang digantung pada tiang itu, hanya dengan benar-benar melihat itu mereka beroleh hidup. Nah, di dalam konteks Bilangan pasal 21 yang tidak jelas adalah bagaimana bisa hanya dengan melihat ular tembaga itu orang-orang itu bisa hidup. Bagaimana bisa hanya dengan melihat sesuatu yang menyimbolkan kematian, kutuk atas dosa-dosa dan pelanggaran mereka, mereka bisa hidup? Itu pertanyaan yang kemudian dijawab, dielaborasi lebih lanjut di dalam Injil Yohanes. Yohanes atas inspirasi Roh Kudus membaca peristiwa itu sebagai antisipasi dari kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi ada sesuatu yang analogis, tapi ada sesuatu yang jauh lebih agung, lebih besar dari peristiwa originalnya. Saudara tahu di dalam Injil Yohanes, istilah anak manusia ditinggikan itu tidak lain merujuk kepada peristiwa penyaliban Yesus. Itu saudara bisa baca di dalam Yohanes 12 ayat 32. Pada waktu Yesus disalibkan, dia menanggung kutuk dosa kita dan menjadi terkutuk karena kita. Galatia pasal 3 ayat 14. Sesuatu yang membunuh kita akibat dosa-dosa dan pelanggaran kita ditimpakan kepada Yesus. Dia yang tidak berdosa, kepadanya ditimpakan dosa dan kutuk atas dosa-dosa kita, sehingga kita dapat dihidupkan, dibenarkan, dan diselamatkan. 2 Korintus 5 ayat 21. Jadi waktu kita melihat kepada salib itu, yang harus kita lihat adalah dosa-dosa, pemberontakan, kutuk, kehinaan, ketidakberdayaan, dan kematian kita. Seperti halnya yang harus dilihat oleh Israel di padang gurun. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih besar. Kenapa mereka dihidupkan? Hanya dengan melihat itu, karena itu mengantisipasi bahwa Tuhan sendiri akan berinkarnasi menjadi manusia, membayar kutuk dosa itu, menanggung akibat dari pemberontakan itu melalui peristiwa penyaliban. Jadi pada waktu kita melihat salib, kita bukan hanya melihat kejahatan kita, kematian kita, pemberontakan kita, kutuk atas kita di sana. Yang kita lihat sekaligus juga adalah kehidupan kita. Dan sama seperti apa yang terjadi di padang gurun, yang diperlukan hanya dengan melihat. Nah, melihat bukan sekadar melihat dengan mata, tapi dalam konteks Injil Yohanes, melihat di situ berarti percaya kepada Dia yang di atas salib itu menanggung dosa dan kutuk atas dosa kita. Dan itulah sebabnya di ayat yang ke-15 Yohanes mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.